كذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah masih bersama dengan ibu-ibu MT Az-Zahra Tibander. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Masih semangat semuanya? Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat sekali pagi hari ini. Cerah suasananya ya Bu ya, dan alhamdulillah kita akan mempelajari surah Al-An'am dari ayat 64 sampai ke ayat 68. Ada Bu Nur Indriati, monggo Ibu selamat menyimak. Baik, mari kita mulai dari ayat ke-64 surah Al-An'am. Qul, katakanlah, Allah yunajji menyelamatkan. Najja yunajji menyelamatkan. Allah, jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah mengatakan, ya Budi ya, disuruh menyampaikan bahwa yang menyelamatkan siapa Ibu? Allah. Menyelamatkan siapa? Kalian. Minha darinya, nyanya balik ke kemarin itu loh Bu, masalah, musibah gitu-gitu. Ya. Kemudian dan min dari kuli setiap. Karbin itu kesukaran. Ada Bu Romiati, selamat menyimak Ibu surahnya Al-An'am ayat 64. Karbin apa Ibu? Kesukaran. Jangan dipakai nama ya Bu ya. Nanti Ibu punya cucu, punya anak, wah Muhammad Karbin. Sukar nanti hidup. Sukar itu sulit ya. Saya dulu punya teman namanya Sukar. Wah. Sukar. Terus ada juga almarhum ya, guru kami di Jember dulu itu Ustadz Sukarjo. Wah, Ustadz Sukarjo dipanggil sama santri-santrinya itu Mr. Difficult. Sukar itu kan susah ya Bu ya. Almarhum, mudah-mudahan Allah berikan tempat terindah untuk beliau, amin. Nah, ibu sekalian, karbin apa? Kesukaran. Tsumma, kemudian antum, kalian, tusyrikun, kalian menyekutukan. Tusyrikun, kalian menyekutukan. Setelah diselamatkan, enak, selamat semuanya, balik lagi menyekutukan Allah. Saya baca lagi Bu. Ada Bu Yuli Ocha, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya Ibu, ini dapat salam dari Ibu Romiati. Ya ibu-ibu jamaah Az-Zahra Tibander ini Ibu Romiati. Ada Bu Nurjana, selamat menyimak Ibu. Ada Unilo. Silakan. Surah Al-An'am ayat 64. Saya baca kembali. Qul, katakanlah, Allah yunajji menyelamatkan kalian minha darinya, wa dan min dari kulli setiap karbin kesukaran. Kemudian kemudian antum, kalian tusyrikun, kalian menyekutukan. Sama-sama Bu. Qul, Allahu yunajji minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menyindir kita semuanya bahwasanya manusia itu biasanya kalau ada kesukaran, masalah, musibah, lari kepada Allah. Malam-malam bangun sholat tahajud, sholat 5 waktunya ke masjid terus gitu ya. Qul, katakanlah, Allah yunajji menyelamatkan kalian minha darinya. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya yang menyelamatkan itu Allah Ibu, tidak hanya dari musibah
tidak hanya dari bencana, tapi juga wadan min dari kuli setiap karbin kesukaran. Kesukaran itu masalah ya Bu ya. Siapa sih Bu yang nggak punya masalah? Masalah itu adalah ketika harapan kita tidak jadi kenyataan. Itu masalah. Atau ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu masalah ya Bu ya. Ternyata yang menyelamatkan siapa Ibu? Allah. Dari kesukaran itu artinya Allah yang memberikan solusi. Namun manusia itu biasanya tuma kemudian angtum kalian tusyrikun, kalian menyekutukan. Balik lagi Bu, setelah masalahnya hilang, bencana musibah sudah pergi, ganti balik lagi menyekutukan Allah. Maksudnya apa Bu? Apakah menyembah berhala? Tidak. Tidak begitu Ibu maksudnya. Maksudnya adalah menyekutukan di sini Ibu kembali lagi melupakan Allah, sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Adzan berkumandang masih asik berdagang, gitu kan Bu? Itu namanya menyekutukan Allah dengan usahanya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Ada Bu Raja Mariani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ibu semuanya dari Bu Raja Mariani. Kemudian ada Bu Yuli Ocal, waalaikumsalam Ibu, monggo. Ada Bu Anis juga, selamat menyimak ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surahnya Al-An'am, ayatnya 64. Jadi Ibu sekalian ternyata gitu. Orang itu ini sindiran untuk kita semuanya. Ketika ada masalah, rajin sholatnya gitu kan Bu. Bagus sih sebenarnya. Tapi masalahnya adalah ketika masalah itu sudah dihilangkan oleh Allah, balik lagi menyekutukan Allah. Bukan berarti nyembah berhala ya Bu, menyekutukan di sini. Tapi lebih mencintai pekerjaannya, usahanya, anaknya, bisnisnya, keluarganya daripada Allah. Ada adzan gitu, dia masih asik main sama cucunya. Dia punya cucu, enggak lah Ibu ya. Mas lebih asik main dengan suaminya. Main sama suami. Sholat dulu baru main ya Bu ya. Nah, waalaikumsalam, monggo Ibu, selamat menyimak. Jadi Ibu sekalian, ayo kita jangan menyekutukan Allah. Silakan langsung artinya Ibu-ibu sekalian dari ulillah, katakanlah. Iya, kita masuk sekarang di ayat 65. Qul, katakanlah, huwa, dia, Qadir maha kuasa. Ibu dianya Allah ya. Qadir itu maha kuasa. Allah atas. Allah itu maha berkuasa atas apa Bu? Bahwa ia ba'atha mengutus. Ia ba'atha mengutus. Mengutus apa ibu-ibu sekalian? Mengutus mengirimkan aja Bu. Ya bahasa astagfirullah. Ya bahasa mengirimkan. Mengirimkan. Karena ini dikaitkan dengan adab ya. Ya bahasa mengirimkan alaikum atas kalian adaban, azab min dari fauk atas. Fauk atas. Fauqi kum kalian atau min dari tahti lawan kata dari fauk tadi Bu, bawah. Apa sih Bu adab dari atas itu? Angin ya, angin puting beliung. Terus apa lagi Bu? Tornado itu apa itu? Kalau adab dari atas ya, kilat, hujan lebat, hujan badai. Apalagi Bu? Yang dari atas kepala, hujan es. Terus ada lagi yang min tahti arjulikum dari bawah kaki, gempa bumi, tsunami. Nah, ya kan? Jadi ibu sekalian, Allah itu berkuasa loh untuk mengirimkan azab dari atas kalian dan dari bawah kaki-kaki kalian. Min dari tahti bawah arjuli kakiku kalian. Kemudian atau yang ketiga ini Bu yang perlu kita ingat-ingat. Kalau yang dari atas bawah tadi kita paham lah ya kan istilahnya, dari atas dan bawah. Azab itu bisa dari atas kepala, bisa dari bawah kaki. Nah, yang ketiga adalah atau yang bisa mencampur. Ada istilah talbis. Ada Pak Ketua Sunatal, monggo Pak Ketua. Ada Bu Mary Haryani, monggo Ibu. Surah Al-An'am 65 sekarang. Atau yang bisa mencampur kalian itu kita. Jadi salah satu bentuk azabnya Allah itu adalah
kita dicampur oleh Allah kemana ibu? Dicampur ke siaan, siak bukan siak Indrapura itu, golongan ya, siaan golongan. Kita dicampur ke golongan, ya. Contoh nih kita orang Indonesia, kemudian kita dicampur oleh Allah ke Ukraina, gitu kan? Ada ya kemarin WNI dari Indonesia dipulangkan dari Ukraina. Nah, ternyata Ukrainanya perang. Nah, itu berarti kita diazab juga itu ibu. Padahal kita bukan Ukraina, bukan orang Ukraina, tapi kita merasakan dampak perang itu. Enak gak kayak gitu Bu? Gak enak kan? Nah ibu sekalian, itu juga cara Allah mencampur kalian ke dalam golongan. Terus setelah itu dan yudhiqo, dia merasakan. Yudhiqo, dia merasakan. Dia di situ Allah merasakan ba'do, sebagian, kum, kalian. Baksa itu siksa, baksa siksa, ba'din sebagian. Jadi biar merasakan siksa yang dirasakan oleh Ukraina. Jadi orang Indonesia merantau ke Ukraina kena perang. Nah itu namanya mencampur kalian ke dalam golongan. Ada Bapak Mala Ardi, monggo silahkan, selamat menyimak. Kemudian ibu sekalian, setelah itu adalah ungdur, kamu lihatlah. Ungdur, kamu lihatlah. Kaifa, bagaimana. Nusorrifu, kami menjelaskan. Nusorrifu, kami. Kaminya di nun itu ya Bu. Ya, nusorrifu, kami. Kaminya Allah loh. Allah menjelaskan ayat-ayat. Jadi ayat-ayat ini dijelaskan oleh Allah untuk apa sih Ibu? La'allahum, agar mereka itu ya kita semuanya, yafqahun, mereka memahami. Yafqahun, mereka memahami. Memahami apa Bu? Memahami bahwa Allah itu berkuasa untuk mengirimkan azab dari atas kepala kita, dari bawah kaki kita, kemudian atau juga mencampur kita ke dalam golongan yang lain. Itu semuanya adalah bentuk siksaan Allah ya Bu ya. Saya baca kembali. Qul, katakanlah, huwa dia qadiru, maha kuasa, ala atas an bawa ya ba'asa, mengirimkan alaikum atas kalian adzaban azab, min dari fauqi, ataskum kalian, atau min dari tahti, bawah, arjuli, kaki-kaki kum kalian, atau yal bisa mencampur kum kalian, siaan, golongan. Wadan yudhiko, merasakan ba'do, sebagian kum kalian, baksa, siksa, ba'din, sebagian. Ungdur, kamu lihatlah, kaifa, bagaimana, nusorifu, kami menjelaskan ayat-ayat, la'alahum, agar mereka yafqahun, mereka memahami. Sekali lagi ya Ibu. Qul, Allahu, huwa, dia qadiru, maha kuasa, alam, an, ya ba'asa, ya alaikum, azaban, min, fauqi, kum, ya au, min, tahti, arjuli, kaki-kakikum kalian, au, yal bisa, kum, siaan, wa yudhiqom, ba'do, kum, baksa, ba'dim. Ungdur, kamu lihatlah, kaifa, nusorifu, ayati, la'allahum yafqahun, mereka memahami. Ibu sekalian, MT Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah, kali ini Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah, menyampaikan kepada kita semuanya tentang apa Bu? Bahwa huwa, dianya siapa tadi Bu De? Allah. Allah itu qadir. Qadir itu maha kuasa. Allah maha kuasa apa? Maha kuasa ala atas an bawa yab'asa, mengirimkan alaikum atas kalian adzaban azab, min dari fauqi, ataskum kalian. Seperti tadi angin puting beliung, ada lagi tornado, apalagi Bu, hujan lebat ya, hujan es, hujan batu, gunung meletus, ya kan? Kan itu dari atas kepala kita semuanya. Makanya kalau itu datang ibu-ibu, kita jangan manggil Mbak, tolong cucumu Mbak, gitu ya. Tapi panggillah Allah, karena Allah yang mengirimkan, gitu loh Ibu. Nah caranya bagaimana Bu? Adzan itu
memang ada yang nggak setuju nih dari golongan orang Islam, ya nggak apa-apa ya. Tapi adzan itu ibu tidak hanya untuk panggilan sholat kok. Anak baru lahir juga diadanin, gitu loh ya. Jadi ibu sekalian, ketika kita adzan, coba ibu ingat-ingat kalau hujan lebat gitu ya, angin terus tiba-tiba, pas kebetulan adzan duhur masuk gitu ya. Berhenti nggak adzan? Apa namanya hujannya? Insya Allah ibu ya udah reda gitu loh. Nah, jadi saya itu pernah mengalami itu soalnya ibu. Atap rumah itu ruwet gitu kan bu ya, kena angin waktu itu. Kalau di Jawa namanya lesus, bukan leksus ya bu ya, lesus. Lesus. Satu lagi temennya namanya topan. Terus ngelawak bareng ibu. Tapi itu mengerikan ibu. Saya lihat atap-atap rumah itu berterbangan waktu itu. Saya nengok sekali ya Allah. Genteng bu, jadi genteng itu kayak nyingkap langsung terbang gitu bu. Ya Allah. Terus kemudian saya ingat dengan adzan ya. Dulu pernah diajarin oleh guru kami, guru saya itu disuruh adzan. Saya adzan itu bu. Adzan, setelah adzan jangan berhenti, lanjut iqomah bu. Alhamdulillah pindah bu anginnya dengan izin Allah, karena Allah yang mengirimkan. Jadi jangan manggil mbak, tolong mbak, cucu nih mbak. Iya bu ya. Ada Bu Butet, monggo Bu Butet, selamat menyimak surah Al-An'am ayat 65. Ada lagi atau min dari tahti bawah arjuli, kaki-kakikum kalian, dari bawah kaki kalian. Itu yang mengirimkan juga Allah ibu. Banjir, gempa gitu ya bu ya, tanah longsor itu, tsunami itu adalah yang mengirimkan Allah ibu-ibu sekalian. Pokoknya apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Nah, ada satu lagi atau yal bisa mencampurkum kalian si'an golongan. Orang dicampur ke golongan yang lain, yang golongan itu sedang diazab oleh Allah. Gitu ya Bu ya. Seumpama ada gempa di satu daerah. Pas ada orang ini orang Batam, gempanya di Palu, dia lagi berkunjung ke Palu. Nah, itu cara Allah begitu Bu ya. Waktu itu di Palu ada likupasi. Ternyata korbannya mungkin katakanlah dari Batam. Dia lagi berkunjung jalan-jalan ke sana. Atau di Aceh sedang ada tsunami, pas pula dia lagi jalan-jalan ke Aceh. Nah itu Allah mencampur gitu ya. Nah jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya sebelum bepergian kita berlindung kepada Allah ya Bu ya, agar dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Untuk apa kok dicampur seperti itu? Wadan yudhiko, dia merasakan ba'da sebagian kum kalian. Allah kepingin agar sebagian kalian itu merasakan baksa siksa ba'din sebagian. Nah, ungdur, kamu lihatlah kaifa bagaimana nusorrifu, kami menjelaskan ayat-ayat la'allahum, agar mereka yafqahun, mereka memahami. Jadi begini ibu caranya Allah menjelaskan ayat-ayatnya biar kita paham bahwasanya semuanya itu dari siapa ibu? Allah. Maka kalau dari Allah mintanya pertolongan ke siapa bu? Iya, itu yang diinginkan Allah. Jangan minta tolong kepada yang lain. Saya masih ingat ada kebakaran bu, ruamik kebakarannya itu banyak rumah. Itu dikeluarkan apanya? Kerisnya. Iya bu, kerisnya. Entah bener apa enggak, pokoknya kerisnya bergetar gini. Habis itu enggak kuat keris saya kan. Keris saya enggak kuat. Kita punya Allah gitu ya. Iya, mungkin kayaknya kepanasan. Udah enggak kuat lagi katanya, nyerah. Nanti akik pula yang dikeluarkan. Wah, akik saya. Ini bukan akik, ini permen Fox. Kalau ada anak kecil, biasanya kan ada ibu-ibu ngaji bawa anak kecil. Itu yang dipegangin ini ibu, dia ada tangan, dipegangin aja. Iya. Semoga sukses Ustaz, amin. Terima kasih Bu Butet. Silahkan langsung artinya ibu-ibu dari wa huwa qulillah, qul huwa. Katakanlah dia Maha Kuasa atas semua, mengirimkan atas kalian azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, agar kami menjelaskan ayat-ayat agar mereka memahami.
Ya, ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ayat ke-66 dan 67 surah Al-An'am. Apakah yang terjadi setelah dijelaskan begitu bisa paham orang-orang? Ternyata enggak, Bu. Wah, dan kadzaba berdusta. Kadzaba berdusta. Kadzaba yukadzibu takdziban. Berdusta bihi dengannya, nyanya itu balik ke tadi ya, ayat di atasnya tadi. Siapa yang berdusta? Qaumuka kaummu. Munya Nabi Muhammad loh, Bu. Kaumnya Nabi Muhammad ya berarti kita toh, Ibu ya. Nah, artinya nggak semua bisa memahami, padahal tadi tujuannya la'allahum yafqahun, agar mereka memahami. Ternyata nggak semuanya bisa memahami. Tapi Ibu paham kan ya? Alhamdulillah. Kulisda? Oh iya pasti Ustaz. Kulisda gitu loh. Iya, nah kaumnya Nabi Muhammad berarti semuanya sampai hari kiamat. Tapi nggak semua, hanya sebagian. Jadi sebagian bisa memahami, sebagian berdusta dengannya kaummu. Maksudnya kaumnya Nabi Muhammad berdusta dengan ayat di atas tadi. Padahal dan dia itu Allah ya, al-haq kebenaran, maha benar. Al-haq maha benar. Allah itu maha benar, ibu sekalian. Kok nggak percaya bahwa datangnya angin puting beliung, datangnya musibah dari atas bawah itu semua dari Allah? Kok berdusta gitu ya? Nah, akhirnya ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad disuruh lagi oleh Allah menyampaikan kepada orang yang berdusta itu, katakanlah, lastu, karena dia tu itu berarti aku tidak, gitu ya Bu ya. Lastu, aku tidak. Kalau lasta, kamu tidak. Laki-laki. Kalau perempuan, lasti. Ada Bu Lasti? Kamu tidak. Kamu tidak. Lastu, aku tidak. Alaikum atas kalian dengan wakil pelindung. Dengan pelindung itu maksudnya sebagai pelindung. Nabi Muhammad tidak mau jadi pelindungnya orang yang berdusta. Loh ya Bu, makanya kita harus yakin ya. Ada Bu Ina Pranata, ada Bu Nikmah Solihah, monggo Ibu. Wah, jauh ini dari Jombang ya. Kita di surah Al-An'am ayat ke-66. Kemudian 66 dan 67. Kita lanjutkan ke 67, ibu-ibu, bagi kuli setiap nabain itu berita. Setiap berita itu Bu ada mustaqorun, waktu terjadinya. Masa juga boleh sih Bu ya, waktu terjadinya. Jadi setiap berita itu Ibu akan ada waktu terjadinya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita berdusta, bohong, nggak ada itu angin puting beliung, nggak ada. Iyalah Ibu, kita beruntung nggak pernah ketemu ya. Kalau yang pernah ketemu itu ya Allah Ibu, ngeri. Ya, kalau tinggal di Amerika gitu, di Colorado, di Texas, langganan tuh Bu. Mereka itu udah biasa dilintasi oleh cuaca ekstrim begitu ya. Wah, dan saufa akan taklamun kalian mengetahui. Ya, itu diancam oleh Allah. Tengok nanti orang yang nggak percaya itu akan tahu dengan musibah itu. Mana ada puting beliung, mana ada gempa. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ada TV ya Bu ya. Walaupun kita nggak bisa melihat langsung, tapi kita bisa melihat di TV. Oh iya ya, ada gempa itu. Kalau zaman dulu itu Bu, orang diceritain gunung meletus tuh banyak yang nggak percaya. Tapi setelah tahu sendiri gitu, ngerasakan. Nah, kalau sekarang enakan di TV bisa dilihat. Oh iya, seperti ini gunung meletus, Semeru meletus. Ada Ibu Edi, ada Pak Edi, monggo silakan Pak Edi. Surah Al-An'am 6667. Saya baca kembali. Wadan kadzdzaba berdusta bihi dengannya qaumuka kaummu, wadan huwa dia al-haq kebenaran. Qul katakanlah lastu aku tidak alaikum atas kalian bi dengan wakil pelindung. Libagi kulli setiap nabain berita mustaqarrun waktu kejadiannya. Wadan saufa akan taklamun kalian mengetahui. Sekali lagi Bu. Kadzdzaba berdusta bihi qaumuka wa huwa al-haq maha benar. Lastu alaikum bi wakil li kulli nabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
ya. Jadi nggak semua orang bisa memahami ayat-ayat yang di atas tadi, bahwasanya semua bencana, mara bahaya, musibah itu dari Allah. Banyak juga yang ada juga yang wad dan kadzdzaba berdusta bihi dengan yang kaumuka kaummu. Banyak juga kaumnya Nabi Muhammad yang berdusta, nggak percaya. Ada Mas Edi, monggo Mas Edi. Surah Al-An'am 66. Wa dan huwa dianya siapa ibu-ibu? Allah. Allah itu al-haq, maha benar. Jadi ibu sekalian, Allah yang maha benar. Ul katakanlah lastu aku tidak alaikum atas kalian bi dengan wakil pelindung. Jadi Nabi Muhammad lalu disuruh menyampaikan kepada orang-orang yang berdusta itu, lastu alaikum biwakil. Maksudnya, aku tidak atas kalian sebagai pelindung. Gak mau lagi ngelindungi ibu Nabi Muhammad. Enak gak kalau Nabi Muhammad gak mau ngelindungi ibu? Jadi memang yang melindungi itu Allah. Ya, Tuhan Allah. Namun ibu sekalian, Nabi Muhammad itu kalau kita bersolawat kepadanya juga diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatnya. Kan Nabi Muhammad sudah berjanji, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan datang untuk menjawab solawatnya. Ketika Nabi Muhammad datang menjawab solawat kita, disitulah ibu-ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad datang, otomatis Allah akan melindungi sekitarnya. Dan itulah keberkahan solawat ibu. Jadi solawat itu juga bisa untuk minta tolongnya tetap kepada Allah gitu ya. Hanya melalui perantara wasilah Nabi Muhammad dengan bersolawat tadi. Ada Bu Gusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Gusni, surahnya Al-An'am ya, ayatnya ke-66. Jadi kalau ada orang yang berdusta, Nabi Muhammad tidak mau jadi pelindungnya. Di akhirat nanti nggak dikasih syafaat ibu-ibu. Libagi kuli setiap nabain berita mustaqarrun waktu kejadiannya. Setiap berita itu ibu sekalian itu ada waktu kejadiannya. Contoh tadi membahas tentang gempa bumi. Ibu-ibu ada yang pernah merasakan gempa bumi? Boleh angkat tangan. Ada ya. Di mana Bu? Besar. Oh iya. Iya ibu ya Allah. Nah, ibu sekalian, kalau ibu udah merasakan langsung kan percaya. Tapi bagi yang belum, mana ada bumi bergoyang, itu paling lagi migran. Migran kok satu kampung ya Bu ya. Kadang gitu ibu, karena belum merasakan langsung gitu loh ibu. Nah, di sini Allah memberitahu. Iya ibu, Batam, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Batam itu insya Allah ya Bu, tidak ada gempa. Tapi kalau Allah berkehendak juga bisa, gitu loh Bu ya. Saya pernah ngalamin berapa kali ya. Itu tapi di kampung semua. Namanya lindu. Apa Bude? Lindu ya. Lindu kan? Itu lampu zaman dulu kan lampunya digantung gitu petromak itu goyang-goyang gini Bu, wing 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 gitu kan. Rumahnya dari bambu kan, dari kayu itu jadi kurak gitu kan. Ya Allah, kami lari semuanya keluar ke jalan-jalan ya untuk ini gempa. Nah, orang yang sudah merasakan pasti percaya, iya ada gempa. Tapi bagi mereka yang belum pernah merasakan, apalagi zaman dulu belum ada TV ya Bu ya. Jadi ya mereka hanya mana ada. Nah, di sini Allah menjelaskan libagi kuli setiap nabain berita mustaqarrun waktu terjadinya. Nanti ada waktu terjadinya. Orang-orang yang nggak percaya itu wadan saufa akan tak lamun kalian mengetahui. Kalian nanti akan kena yang nggak percaya tadi itu. Akan merasakan. Makanya kita nggak boleh nantang-nantang gitu kan. Mana kita semua ini mau ke laut. Mana ada badai laut. Mana ada. Kami dulu pernah ke Gunung Bromo. Itu diingatkan kan malam-malam sore-sore itu. Jangan turun, nanti ada badai pasir. Mana ada badai pasir. Nggak apa-apa, nanti kalau badai kita nikmatin aja. Turun kami Bu. Sudah 4:30 itu mendirikan tenda di gurun pasirnya itu. Di situ tenda udah berdiri Bu. Wah kami senang-senang mainan awan. Karena awannya itu rendah gini Bu. Jadi kami pegangin awan itu kayak megang plastik kretek gitu kan. Kami pegangin gini. Nggak lama terbang tenda tuh. Gitu kan Bu. Kami itu langsung akhirnya hanya bisa gini sambil nutup telinga gini. Terus kemudian nggak berhenti itu Bu. Akhirnya satu persatu nangis. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah, ampuni ya Allah. Gitu kan satu-satu. Kami 16 anak waktu itu. Ya, waktu masih di Jember itu. Jadi setelah nangis bertaubat kepada Allah baru reda Bu. Nah ternyata kita nggak boleh sombong gitu. Coba anak-anak yang naik gunung itu pecinta alam ini.
Itu kalau mana ada di atas itu hantu belawu, ketemu betul nanti. Ketemu betul itu Ibu ya. Jadi semuanya ada waktunya. Jangan sampai ditantang-tantang gitu ya Bu ya. Nanti saufa ta'lamun, akan kalian mengetahui. Tapi kalau kita ya saya paham, saya mengerti, saya yakin ada yang jin itu ada, ini ada, gitu Ibu ya. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau sudah nggak percaya, sombong pula, wah siap-siap itu bakal tersesat itu nanti, nggak bisa keluar, mau muter-muter aja di pinggir gunung itu, di lereng gunung itu. Ada Bu Farida, mau nggak Bu? Surah Al-An'am 66 dan 67. Oke, silakan Ibu sekalian langsung artinya dari wakadzaba dan berdusta dengannya. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida Akmal. Kita di surah Al-An'am ayat ke-68 sekarang Ibu. Ya, selamat menyimak dari rumah. Bagi Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat ke-68. Jadi tadi ayat sebelumnya intinya adalah kita harus percaya bahwa semua itu ada waktu terjadinya. Kalau nggak percaya, malah berdusta, siap-siap saufa ta'lamun, akan kalian mengetahui. Mana ada kunti di situ? Aku tiap hari lewat. Wah, siap-siap itu. Siap-siap itu. Itu yang sombong-sombong gitu biasanya yang akan kena ya. Kita lanjutkan ayat 68. Wah, dan idza ketika ra'aita kamu melihat. Kamu di sini Nabi Muhammad loh. Ya juga tentu untuk kita semua ya. Dan ketika kamu melihat apa Bu? Melihat alladzina, orang-orang yang yahuduna, mereka mengolok-olok. Yahuduna, mereka mengolok-olok. Mengolok-olok apa toh Bu? Mengolok-olok di dalam ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah berarti Al-Quran ya. Kalau ada Al-Quran ayat-ayatnya diolok-olok, dibuli-buli, dijadikan bahan ketawaan begitu. Fa maka a'rid, kamu berpalinglah. A'rid, kamu berpalinglah. Kamunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja disuruh berpaling Ibu. An atas mereka. Ada Bu Latifah, monggo Bu Latifah, selamat menyimak. Nah, kita juga harus ikut seperti itu. Kalau kita melihat, mendengar ayat-ayat Al-Quran diolok-olok, ya kita harus berpaling. Berpaling itu nggak ikut duduk, Bu. Berpaling itu berarti menjauh gitu ya. Hatta hingga yahudu, mereka mengolok-olok. Yahudu, mereka mengolok-olok. Di dalam hadisin pembicaraan. Hadisin pembicaraan. Monggo Bu Eni, selamat menyimak. Surahnya Al-An'am ayatnya 68. Yahudu, mereka mengolok-olok di dalam hadisin pembicaraan ghairihi, selainnya. Ghairihi, selainnya. Nyanya balik ke ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Nah, Ibu sekalian, dilanjutkan oleh Allah begini. Wadan imma, ketika yunasyanaka, benar-benar melupakanmu. Yungsiannaka, benar-benar melupakanmu. Ya, yungsiannaka, benar-benar melupakanmu. Benar-benarnya di nun tasdid itu Bu ya. Munya itu Nabi Muhammad. Siapa ini jika ya Bu ya. Siapa yang melupakan, yang membuat lupa? Setan. Jadi seumpama setan ini Bu melalaikan kita, melupakan kita. Ternyata kita duduk-duduk ya di tempat orang-orang yang sedang mengolok-olok Al-Quran atau Islam. Fa maka lah, janganlah. Nggih Ibu, monggo surah Al-An'am 68 Bu Eni. Fa maka lah, janganlah. Ta'ud, kamu duduk-duduk. Nabi Muhammad dilarang duduk-duduk bersama mereka. Ba'da, sesudah dikro, ingat. Sesudah dikroi, ingat. Dilarang duduk oleh Allah bersama siapa? Ma'a, bersama kaum dolimin, orang-orang dolim. Kita bahas tema berbeda kali ini.
Saya baca kembali surah Al-An'am ayat 68. Wa dan idza ketika ra'aita kamu melihat alladzina orang-orang yang yahuduna mereka mengolok-olok fi di dalam ayatina ayat-ayat kami. Maka a'rid kamu berpalinglah an atashu mereka. Hatta hingga yahudu mereka mengolok-olok fi di dalam hadisin pembicaraan ghairihi selainnya. Wadan imma ketika yungsianaka benar-benar melupakanmu as-syaiton setan, famakala janganlah ta'ud kamu duduk-duduk ba'da sesudah dikro ingat ma'a bersama kaum dolimin orang-orang dolim. Lagi ibu, wa idza ra'aita alladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi wa imma yungsianaka syaiton fa la taqud ba'da dzikra ma'a qaumi dzalimin. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belajar tentang adab terhadap Al-Quran, adab akhlak kita ya terhadap Al-Quran. Bahwasanya Allah tidak mau Al-Quran itu dijadikan bahan candaan, Al-Quran diolok-olok. Nah maka Allah menyuruh Nabi Muhammad, wadan idza ketika ro'aita kamu melihat alladzina orang-orang yang yahuduna mereka mengolok-olok fi di dalam ayatina ayat-ayat kami. Kalau ada sekelompok orang yang di situ ayat Al-Quran dibully, ayat Al-Quran diolok-olok, dijadikan ketawaan, candaan, fa maka a'rid kamu berpalinglah anhum atas mereka. Nabi Muhammad disuruh berpaling itu, bukan melabrak gitu, enggak, bukan memarahi mereka, enggak, bukan kemudian memusuhi mereka, tidak, tapi disuruh berpaling. Gitu ya Bu. Berpaling itu berarti menghindar, udah menjauh gitu Bu ya. Jadi seumpamanya ada satu katakanlah pengajian atau satu kelompok begitu, mereka ngumpul-ngumpul di situ, ternyata isinya mengolok-olok ayat Al-Quran. Nah kita mau datang, kok isinya gitu ayat Al-Quran diolok-olok, dibuli-buli gitu. Nah kita dilarang duduk-duduk bersama mereka, kita langsung disuruh balik kanan, nggak usah datang, nggak usah gabung. Hatta hingga yahudu mereka mengolok-olok di dalam hadisin pembicaraan ghairi selainnya, sampai mereka itu ganti yang diolok-olok oleh komunitas itu, pengajian itu adalah pembicaraan yang lain. Kalau udah membahas pembicaraan yang lain, baru boleh kita duduk di situ. Nah, seumpama kita lupa ibu-ibu, ternyata nggak sadar kita ya. Wadan imma ketika yungsianaka benar-benar melupakanmu setan. Jadi kita nggak sadar bahwasanya kita sudah masuk, sudah duduk, lah kok ternyata yang ayat Al-Quran itu bukan dipelajari, bukan difahami, tapi diolok-olok, dijadikan ejekan. Famakala janganlah takut kamu duduk-duduk ba'da sesudah dzikra ingat. Kalau kita sudah ingat, jangan duduk bersama mereka, bersama kaum dzalimin, orang-orang zalim. Jangan duduk-duduk bersama orang zalim. Karena kalau gitu berarti kita sama dengan mereka. Nah, jadi ibu sekalian, ini adab aturan Allah terhadap Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak boleh dijadikan candaan bulian, gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita pengen bikin guyonan biar menyegarkan suasana, pakai yang lain, jangan ayat Al-Qurannya. Jadi Al-Qurannya tetap kita pelajari. Terus kemudian kalau pengen menyegarkan suasana, kan sepaneng juga ya Bu, 1 jam kalau kita ngajinya serius terus gitu kan. Nah kita kan pengen menyegarkan suasana. Nah guyonannya mohon maaf kadang saya nyandain bude gitu kan. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu berarti hadisin ghairihi, pembicaraan yang lain gitu ya Bu ya. Nah, jadi nggak boleh langsung ayat. Oke, silakan Ibu langsung artinya dari wa idza ra'aita, dan ketika kamu melihat